Manusia adalah makhluk yang berakal, manusia adalah makhluk yang berpikir, manusia adalah makhluk sejuta ide dan gagasan. Manusia adalah makhluk pejalan menuju ke keabadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak zaman dahulu, manusia berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mereka hidup nomaden. Perlakuan sama dilakukan oleh manusia pada zaman modern. Bermigrasi, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kalaupun mereka menetap dan tidak nomaden atau bermigrasi, pun mereka juga masih bisa survive dalam hidupnya, dalam tempat yang ia singgahi. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Apa yang melatar belakangi dari semua ini? Kenapa? Mengapa? Why? Why? Memang seseorang memiliki kebosanannya masing-masing, sehingga dia bermigrasi, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk mencari kenyamanan yang baru, untuk mencari suasana yang baru, untuk mencari suatu ilmu yang baru, atau mencari lingkungan yang dapat memberikan support system. Perilaku yang sama telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika pada waktu itu, pada zaman itu. Rasulullah sendiri hijrah ke Mekah lalu pergi ke Yatsrib atau Madinah. Setelah itu, kenapa Rasulullah harus melakukan itu? Karena pertama, kejamnya kafir Quraisy yang semakin hari semakin membabi buta. Yang kedua, adanya perintah hijrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah untuk menyebarkan Islam ke Madinah. Bahwa Rasulullah sendiri menganjurkan bahwa ketika kita ingin mencari ilmu, utlubul ilma wal bisin, sampai ke negeri Cina. Pada waktu itu, Cina sedang berkembang tentang pengobatannya, teknologinya, dan tata negaranya, dan lain sebagainya. Bahwa itu menjadi sebuah hadis untuk kita lakukan. Lalu hikmah apa yang kita dapat dari perjalanan merantau atau berhijrah, bermigrasi, nomaden? Apa yang kita dapat? Kalau seandainya kita tidak dapat mengambil ibroh dari perilaku seperti itu, dari hijrahnya Rasulullah, dari bermigrasinya orang-orang modern, dari nomadennya orang-orang zaman dahulu, lalu kalau seandainya kita tidak bisa mengambil pelajaran, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita hanya mendapatkan orang yang sedang bepergian, berpindah tempat, dan bersinggah saja. Maka dari itu perlu kita ketahui 5 hal yang ada di sebuah syair akan kita dapatkan ketika kita mau melakukan merantau, berhijrah menjadi lebih baik, atau pindah suatu tempat, bermigrasi, atau hidup nomaden, berpindah-pindah. Terserah itu semua. Dan disitulah mereka akan tumbuh, grow up, menjadi lebih baik. Ketika melihat data migrasi dari tahun ke tahun, datanya terus meningkat. Sehingga tidak dipungkiri lagi, ini memang terjadi di negeri kita. Tentu banyak faktor yang melatar belakanginya. Ingin mengadu nasib, ingin hidup lebih layak, ingin mencari lingkungan baru, ingin mencari suatu pengalaman yang baru, atau memang dia memiliki uang sehingga dia membeli tanah dan rumah semaunya. Dalam sebuah syair dikatakan bahwa ada 5 yang akan didapatkan ketika seorang itu melakukan bepergian atau merantau. Tagorob anil autoni fitola bil ula wasafir fafil asfari khomsu fawaida tafaru juhamin waktu syabu ma'isatin wa ilmun wa adabun wa subatu majidi lunga saka desa kanggo nguti kamulyan
Krono 5 perkara den temu ing lelungan. Suwiji ilange susah, loro rezekine tambah. Kaping 3 tambahi ilmu nyebabke bungah. Kaping 4 tembah kusi ing tata krama. Kaping 5 merkoleh kanca kang mulya-mulya. Ibnu harapan IPPNU, IPPNU harapan Ibnu. Ibnu dan IPPNU harapan nusa dan bangsa. Perlu kita ketahui, 5 hal tadi akan kita dapatkan ketika kita mau bepergian, dan bepergian kita diniatkan untuk mencari suatu kebaikan. Pertama, hilangnya susah. Yang kedua, rezeki kita bertambah. Yang ketiga, kita bertambahnya ilmu yang akan menjadikan kita happy, senang, dan tidak susah di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, akan menghias diri kita atau akan menjadi budi pekerti yang luhur, yang tahu benar dan salah, dan serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, kita akan mendapatkan sahabat-sahabat yang soleh dan solihah. Sehingga ketika kita bepergian dengan berniatkan yang tulus dan baik, maka itu yang akan kita dapat. Apalagi bepergian kita untuk mencari suatu ilmu. Karena apa? Ilmu itu akan membuat kita mudah untuk melakukan suatu hal, atau akan membantu kita ketika kita menghadapi suatu masalah. Problem solving. Karena apa? Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, man aroda akhirata fa'alaihi bil ilmi, man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Seorang jika ingin sukses di dunia harus memiliki ilmu, dan seorang apabila ingin sukses di akhirat harus juga memiliki ilmu. Dan apabila seseorang ingin sukses di dunia dan di akhirat, dia harus memiliki ilmu. Begitu sangat luar biasanya ilmu ketika dimiliki oleh tuannya. Lalu tidak dipungkiri kalau seandainya kita tidak memiliki ilmu, lalu kita akan terjebak dalam kebodohan, lalu kita tidak akan tahu tentang segala hal. Lalu dunia ini hancur karena kebodohan, lalu generasi kita akan rusak karena suatu kebodohan. Lalu siapa generasi selanjutnya? Lalu siapa generasi IPPNU selanjutnya? Lalu apa jadinya kalau seandainya seorang itu bodoh dan dia tidak mau mengupgrade dirinya, tidak mau belajar tentang segala hal atau perkembangan zaman? Sehingga apabila itu terjadi, celakalah kita semua. Lalu apa yang bisa membuat diri kita menjadi lebih baik? Dream, mimpi, harapan, cita-cita, himmah, dan itulah yang akan membuat kita hidup dan berarti di dunia ini. Karena apa? Khairunas anfa'u minnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Lalu dengan banyaknya ilmu dari para ulama yang telah kita kagumi, seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kyai Haji Khalil Bangkalan, Kyai Haji Wahid Hasyim, Gus Dur, atau ulama-ulama yang lain, kalau tidak kita yang melestarikan, siapa lagi? Saya Ahmad Syauqi dari Ranteng Banjarjo, nomor punggung 7. Biqadril kadituh tasabul ma'ali wa mang talabal ula syahirul layali. Apabila ingin mendapatkan suatu kesuksesan, maka harus bekerja keras. Ceri Haider. Barang siapa yang ingin mendapatkan suatu kesuksesan atau kemuliaan, maka dia harus berani berjaga pada malam hari. Jangan pernah merasa diceramai, karena waktu menonton video ini, kamu tidak mengosongkan cawanmu. Dan di waktu yang bersamaan, ada banyak hal kebaikan yang kamu abaikan dari orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.